Dan itu kontribusi itu kan bahkan sebelum menghasilkan, misalkan itu belum jadi duit, misalkan buat publikasi juga kan Iya, jarang dilibatkan jangan atau dilibatkan. dicantumkan gitulah ya. Dari segi misalkan pendidikan lah ya, Hmm. kesadaran akan biopiracy itu juga kurang kan, yang jelas. Nah, masalahnya kalau yang tadi kearifan lokal tadi, patennya untuk siapa? Itu yang bingung juga kan, jadi masalah Wah juga. itu. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang ngomongin apa saja yang berkaitan dengan bidang bioteknologi. Bersama saya Punta dan rekan saya Miftahu. Ayu. Nggak omong kosong ya kalau ini. Omong kosong. Mungkin ada omong kosongnya. Ada kosongnya lah, karena kosong adalah isi. Iya, karena isi tidak selalu kosong. Iya. Itulah itu. Ngobrolin apa nih kita kali Wah, ini? ini sebenarnya topik yang lekang sebenarnya, sudah lekang dari pengamatan dan Wih. tidak disadari kita telah tereksploitasi ya, dengan sesuatu ini gitu. Topik ini nggak lain dan tidak bukan adalah biopiracy. Biopiracy. Jadi piracy nggak cuma ini ya, baca laut aja ya. Ya seperti namanya piracy, eksploitasi kan, membajak kan. Nah, di biopiracy sendiri itu dapat diartikan sebagai praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat lokal tentang alamnya tanpa izin dan dan masyarakat lokal tersebut tanpa mendapatkan timbal balik berupa imbalan lah, berupa manfaat dari timbal balik manfaat dari pengetahuan kita sendiri. Dan ini biopiracy ini justru banyak terjadi, ya yang paling rentan, bukan banyak terjadi sih sebenarnya, negara yang paling rentan itu adalah negara-negara berkembang dan negara-negara miskin lah ya, negara miskin dan negara berkembang. Soalnya udah pusing mikirin makannya dulu ya. Iya. Apa mikirin perutnya masing-masing ya. Belum sampai ke biopiracy. Dan bahkan nggak paham tentang ini. Ya. Kita jangan jauh-jauh di negara miskin lah, di negara berkembang kayak Indonesia aja pernah terjadi kekonyolan itu yang sampai ada korupsi, yang sampai masuk ini KPK. Iya. Kayak yang benur lobster. Benur lobster. Sebenarnya kan salah satu dari situ. Yang mana sumber daya alam itu harusnya dijaga sedemikian rupa sebagai ya kekayaan alam gitu. Dan itu ada undang-undangnya gitu. Dan itu pun sebenarnya dilindungi WHO kan. Bahkan kan udah ada ini protokolnya kan buat biopiracy itu. Protokol Nagoya atau apa itu ya? Ada protokol. Tapi kan enggak, ya namanya orang mau curangnya ada aja jalan kan. 1001 jalan berbuat curang gitu kan. Makanya protokol itu kayak malah cuma melindungi negara-negara maju gitu nggak sih? Negara maju kan. Yang aware ya. Kan yang kayak gini kan hubungannya yang paling gede nih dengan industri biofarma kan sebenarnya. Industri farmasi lah, dimana kebanyakan substan obat tertentu itu dapat dari
apa ya? eh, apa ya, eh, Rempah lah ya kekayaan, bisa ya, rempah ya, lokal gitu ya, kekayaan lokal kekayaan apa ya, lokal. misalnya udah ada beliefnya dulu baru kita di guide ke situ kan, Apa kebanyakan gitu apa ya di istilahnya, kok masyarakat aku itu. jadi tiba-tiba lupa istilahnya. Ya itulah, apa ya Iya, istilahnya, ya itulah apa namanya, dari tradisi kayak gitu, misalnya dari iya jamu dari kan, tradisi. dari jamu apa namanya, eh, jadi perusahaan tuh melihat menelitinya dari, oh kok orang-orang ini memanfaatkan tanaman ini untuk misalnya penyakit tertentu dan efektif gitu, nah baru diteliti. Iya, Terus nah yang jadi masalah ini kan setelah mendapatkan hasilnya ini, komersialnya ini kan, harusnya kan sebagai yang punya apa ya namanya, wisdom tentang itu, wisdom bul. iya. Ya, ini initial knowledge lah ya paling Iya, harusnya itu namanya tuh. initial knowledge-nya lah pokoknya, apa ya, ada istilahnya tapi kok tiba-tiba lupa ya istilahnya. Dan itu kontribusi itu kan bahkan sebelum menghasilkan, misalkan itu belum jadi duit, misalkan buat publikasi juga kan Iya, jarang dilibatkan jangan atau dilebatkan. dicantumkan gitulah ya Iya, di situ. bahkan dikasih kredit pun enggak gitu kan. Heeh. Nah itu kan yang jadi masalah gitu. Nah aku jadi ada sedikit pertanyaan yang mengganjal nih. Kan berapa kali kita ada misalnya kayak, eh, ya ini terlepas dari tragedi ya, kayak misalnya kapal jatuh, kapal karam gitu ya, pesawat Iya. jatuh deng, pesawat jatuh, kapal karam, kapal jatuh, nah ngeri juga, siapa yang bawa, pesawat jatuh, kapal karam gitu. Nah itu kan berbondong-bondong negara asing tuh mengerahkan armada mereka untuk dalam tanda kutip mencari, membantu pencarian gitu. Iya. Aku kok kadang curigation gitu. Kapal-kapal ini sebenarnya nggak cuman membantu pencarian, tapi juga ya salah satunya ngefilter laut dan segala macamnya untuk ngambil ya biodiversitas yang ada gitu. Sumber daya. Sumber daya yang ada. Ya mencari kok, tetap membantu pencarian dan mencari untuk mereka sendiri. Tapi kemungkinan itu ada kan, karena kita juga nggak aware kan tentang itu. Iya betul. Cuma misalkan ada negara yang aware gitu kan, itu ya itu isu itu dimainkan juga sama negara-negara yang besar kan. Misalkan kita agak menolak gitu kan, itu kan kasusnya kayak kita dianggap menghalang-halangi buat menyelamatkan nyawa manusia dan macam-macam gitu kan. Iya. Ya, Itu kan kayak tragedi ini kapal selam nuklirnya Rusia meledak itu kan nggak mau kan ini orang luar masuk. Iya. Cuma kan habis itu diangkat isu bahwa harusnya bisa selamat nih kalau misalkan ada bantuan masuk kan di situ. Ya, itu kan spekulasi mereka aja. Iya makanya. Ya sekarang ya kalau itu kan udah hubungan aja ya, susah ya 1% dari 1%. Iya itu berat. Saya tuh sampai diangkat filmnya itu cuy. Iya. Apa blamingnya itu. Iya. Ya tapi kan ya sulit juga. Kan itu termasuk kedaulatan juga ya. Iya. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Jadi ya kalau memang niat ngebantu, kenapa nggak kasih aja kapalnya, tetap yang ngoperasiin orang lokal juga bisa kan harusnya ya. Iya harusnya. Cuma ya itu kalau negara yang belum maju yang sadar Bio Pares sih malah kayak yang agak komunis gitu nggak sih? Ya iya. Malahan tuh. Iya.
Ya yang kayak sadar kalau resource-nya berharga. ya kayak kita aja lah. Ini terlepas dari kontroversi ganja lah ya. Terlepas dari kontroversi Ya, ganja. Kita di sini sibuk memusnahkan gitu ya, di saat yang lain itu mulai dalam tanda kutip memanfaatkan itu gitu. Nanti pada ya, ujung-ujungnya karena kita semua udah musnah, yang di tempat kita harus impor, kan aneh. betul. Ya, Ya, modelnya kayak gitu nggak sih? iya. Di Ya, itu oke lah, apa mak termasuknya ya cukup sensitif lah di Indonesia ya. Kita ini aja beras deh. Oh, pisang lah, pisang. Yang kita selalu bahas nih, pisang. Itu kan kita bahkan nggak punya banknya kan, nggak punya ya, database-nya, nggak punya banknya, nggak punya apa-apanya. Padahal kita punya cukup banyak varietas pisang lokal, spesies bahkan, punya bukan pohon varietas kultivar lagi. ya, macam-macam ya. Mm-mm. Cuma nggak ada banknya. Hampir semua tanaman sih itu kita nggak punya bank. Semua tanaman. Padi malah ini di Jepang. Beberapa Iya. varietas kita yang sudah nggak ada malah ada di sana, kan konyol. Ada. Sebenarnya sesulit apa sih kita mempertahankan kekayaan biodiversitas kita? Oh, aku baru ingat, kearifan lokal. Nah, itu istilahnya. Iya, betul, kearifan lokal lah. Random Ya, banget. ya itu kalau yang apa ya? Yang pertama mungkin ya itu, kalau di negara berkembang kan pemikirannya belum ke situ sih. Itu dari segi misalkan pendidikan lah ya. Kesadaran akan biopiracy itu juga kurang kan, yang jelas. Dan ya itu mesti isu pokok yang paling utama itu economic growth kan mesti. Iya. Jadi nggak ke arah situ. Ya, ada aku pernah ikut sebuah ekspedisi lah tentang pencarian ya bukan apa untuk iniin spesies apa anggrek gitu kan di wilayah Kalimantan gitu. Aku pernah ikut ekspedisi kayak gitu. Nah, yang lucu adalah itu sebenarnya ekspedisi kedua. Jadi ekspedisi pertama tuh udah pernah dilakuin, udah pernah dicatat gitu kan, udah pernah dicatat. Nah, pas ekspedisi kedua, nah aku kan nggak, kan ekspedisi pertama kan aku mungkin masih belum lahir atau masih kecil gitu. Tahun berapa itu, tahun 90-an gitu ekspedisi pertama. Nah, ini ekspedisi kedua itu sekitar tahun 2016 atau 17 gitu. Aku pernah ngikut gitu kan. Nah, di ekspedisi itu pas mereka datang lagi ke sana, nah yang ada satu orang profnya itu ke sana lagi kan, itu kedua kalinya dia ke sana. Yang anggrek yang dia dulu yang dia dulu cari itu ternyata habitatnya udah diambil itu loh, jadi anggrek-anggrek itu malah sudah dicabutin dari habitatnya, dibawa ke pasar untuk dijual karena udah tahu dari yang pertama itu ini tuh berharga kayak gitu loh. Iya. Terus dijual di kayak Tokopedia segala macem gitu kan, konyol banget ya sih. Iya. ya itu nggak ada proteksi soal itu sama sekali kan di sini. Kayak apa? Kalau sekarang bahkan ya itu kayak karantina gitu, lewat aja ya. Kayak nggak pernah melalui itu, apalagi yang
online sekarang kan mana ada lewat karantina. Iya. Semua maksudnya kekayaan nature gitu pindah-pindahnya juga cepat tanpa bisa di tracking kan itu. Pindahnya penyakit juga nggak bisa di tracking bahkan sekarang jadinya. Ya sebenarnya kan fungsinya karantina kan untuk itu, untuk mutus persebaran kayak penyakit kayak gitu, atau spesies invasif gitu kan, juga fungsinya karantina kan itu biar. Iya, makanya kan jangan heran kalau misalkan penyakit itu nyebar kemana-mana dan semakin menyeluruh gitu ya di Indonesia itu. Di tanaman. Ya, terutama yang tanaman ya. Apalagi yang tanaman yang dikembangbiakinnya bukan benih ya, dia pakainya klon ya, kayak kentang. Kentang tuh vegetatif, anggaplah klon juga lah itu kan klon ya. Iya, klon. Pisang gitu-gitu. Tapi ini sebenarnya yang jadi bikin aku penasaran ini, oke lah, yang BioPRS ini berbahaya gitu kan, tidak fair lah gitu ya. Tapi di satu sisi lagi ada yang namanya kayak kepunahan populasi di alam liar gitu, yang ya karena kerusakan lingkungan atau perburuan dan yang lain-lain. Itu sebenarnya juga mengurangi ini enggak sih, peluang kita untuk menemukan obat-obatan baru dan yang lain-lain enggak sih? Betul. Nah, sayangnya yang kayak gitu itu yang lebih aware adalah orang-orang yang melakukan BioPRS itu. Itu ironisnya. Iya, ironisnya itu loh. Karena ya ini mungkin overthinking ya. Kalau misalnya populasi banyak yang kayak tanaman atau hewan-hewan langka itu udah mulai pada punah kayak gitu, ada kemungkinan nggak sih yang sebenarnya salah satu tanaman yang berpotensi misalnya menjadi obat kanker gitu itu punah dan belum sempat ditemuin? Iya, udah hilang. Ya itu kan kayak kasusnya varietas padi kita yang ada di Jepang, misalkan nggak di Jepang pun mungkin itu hilang kan. Iya. Iya kan? Ya itu ironinya kan, yang kayak gitu sebenarnya malah justru yang menyelamatkan. Iya, sebenarnya ya memang merugikan BioPRS, tapi di satu sisi ya itu menyelamatkan varietas yang mungkin kalau dikelola oleh orang-orang ya dikelola oleh orang-orang dari negara-negara berkembang atau miskin malah sebenarnya bakal hilang kan juga. Iya. Susah ya jadinya. Tapi tetap kita tidak membenarkan BioPRS sih. Cuman itu adalah kenyataan ironi yang sangat pedih. Ini yang pedih banget. Dan ya itu mungkin yang nggak aware di masyarakat kita kan soal ini ya, semacam paten gitu nggak sih? Ya, haki paten gitu ya. Haki paten. Kan hal-hal semacam itu bisa ya salah satu hal yang mencegah itu kan. Kalau misalkan udah terdaftar ya paling nggak. Nah, masalahnya tuh yang jadi masalah tuh kalau misalnya kayak tadi kearifan lokal tadi ya. Yang di kita tuh kebanyakan kearifan lokal yang ada di kita atau negara-negara berkembang atau negara miskin itu kebanyakan tidak ada record, tidak ada pencatatan nih. Iya. Jadi kayak kalaupun kita bisa mau misalnya kayak mendaftarkan itu ke sebagai warisan budaya UNESCO apa segala macam, itu susah karena nggak ada recordnya. Iya, betul. Ya emang bangsa kita
dalam hal penulisan kan tidak ada peninggalan sejarah. Kalau itu. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya kayak beberapa jamu kayak gitu, itu kan ada tuh catatan-catatan dari naskah-naskah Jawa kuno atau Mataram kuno itu kan ada. Tapi Iya. kan nggak semua kerajaan punya itu loh. Bahkan di satu kerajaan Jawa sendiri kan yang cukup baik pencatatannya kan cuman Mataram itu. Iya, ya itu kan kalau misalkan mau diarahkan ke warisan lokal ya. Mm-mm. Tapi kalau paten kan kalau ada yang menindaklanjuti gitu kan bisa aja kan. Iya. Semacam haki atau paten. Nah, masalahnya kalau yang tadi kearifan lokal tadi, patennya untuk siapa? Itu yang bingung juga kan, jadi masalah juga. Wah itu. Patennya untuk siapa? Yang ngurus paten atau yang punya knowledge, kan bingung kan? Mm-mm. Di satu sisi ininya apa ada anggapan kayak gini, ya itu kan memang dari kearifan lokal, tapi kan belum terbukti secara ilmiah. Nah, yang membuktikan secara ilmiah kan ini kayak gitu kan, ada perdebatan itu juga. Iya, ya pembuktian secara ilmiah yang tidak memberikan manfaat lanjutan itu kan yang kita sebut bioperesi dari tadi itu. Iya. Sebenarnya. Kan banyak yang kayak gitu juga kan, jadi kasusnya ini sebenarnya pelik. Ya plus minus sih. Apalagi kalau kayak sekarang itu udah bahkan kita nggak perlu ngisolasi atau punya ininya lagi loh, kita nggak perlu punya bendanya lagi, spesimennya lagi, itu kita nggak butuh. Yang penting kita punya whole sequence dari suatu spesimen itu bisa di-create loh sekarang. Kayak beberapa riset kan ya terbaru, salah satu yang pernah aku baca tuh yang dia manfaatin dari fosil. Iya. Dia nge-create protein yang ada dari fosil gitu. Protein yang udah punah. Protein yang udah punah gitu. Itu baru dari fosil. Terus ada yang riset yang kemarin yang dari Cina ya, aku lupa. Dia nge-sequence mikrobiom dari apa namanya rawa air asin gitu, rawa air asin. Terus dapat berapa ratus dan berapa ratus spesies jamur dan lupa lah, pokoknya puluhan spesies jamur dan puluhan spesies bakteri yang mampu mendegradasi apa namanya plastik. Ya itulah ya, sekarang lebih ke knowledge era ya, kayak idea aja yang utama, kayak semua supportingnya bisa meng-create apa yang kita inginkan, nggak sih? Iya. Bahkan sekarang kan dimudahkan sama AI-an itu kan. AI. Yang penting punya ide apa untuk mewujudkannya kan banyak supportnya. Protein interaction aja bisa ini sekarang bisa dihitung dengan AI, gila. Yang tadi nggak mungkin jadi mungkin. Tapi AI ada seremnya juga ya. Iya. Kamu tahu nggak sih AI yang mensuggest orang buat bunuh diri dan beneran dilakuin itu? Iya, banyak kan itu. Itu kan awal-awal AI booming nggak sih? Ada beberapa. Iya. Itu cukup gila juga. Iya. Ya kan masa depan Terminator beneran kan? I'll be back. Udah nggak mikir bioperesi lagi tuh kayaknya, ganti peradaban deh udah. Ya kan kalau di game-game atau di fiksi-fiksi cerita science fiksi gitu kan, masa depan kan kita jadi apa tuh namanya, cyberpunk kayak gitu kan. Iya. Yes. Jadi satu. Ya, mungkin kekonyolan itu bisa di ini ya,
itulah ya, mungkin para pendengar yang budiman yang lebih oke dan aware mungkin ya akan lebih baik lah. Eh, eh. Ya, sebenarnya kalau misalkan itu yang lebih harus aware sih dari segi government ya itu tuh. Tapi kan kalau sekarang terutama di Konoha kan ini no viral no justice. Ya itulah. Jadi ya paling nggak people power dulu lah. Ya governmentnya bukan people ya di Konoha itu, makanya butuh people power. Iya, susah kan di Konoha. Ya mungkin itu dulu lah, sekianlah pembahasan tentang biopiracy ya, semoga membuka pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana kita harus aware dengan biodiversitas di sekitar kita, dengan lupa lagi aku tadi, kearifan lokal yang ada gitu, supaya tidak dimanfaatkan oleh kekuasaan yang lebih-lebih. Menyadarkan orang yang selama ini mungkin ternyata aku melakukan biopiracy ya selama ini. Iya. Wah, sebenarnya aku merugikan gitu ya. Baru tahu kalau itu biopiracy ternyata. Ya kadang juga orang kan karena ketidaktahuan kan, bisa jadi. Ya mungkin sekian dulu Jasa Teknik Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jasa Teknik Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.